Bab 7. Hanya dari apa yang bisa kulihat, setidaknya ada 30 bandit. Situasi kami saat ini sangat tidak menguntungkan, karena jalur kami ke depan dan mundur kami diblokir oleh bandit yang menggunakan pedang, tombak, dan senjata jarak dekat lainnya. Di lereng gunung di sebelah kanan kami, ada pemanah diposisikan di atas tebing, busur mereka mengarah pada kami, sementara hanya lereng curam gunung dengan kabut menjulang memberi isyarat di sebelah kiri kami. Jasmine, Durden, dan ayahku tampak baik-baik saja, tanpa cedera yang terlihat, tetapi Helen memiliki kulit pucat yang tidak sehat yang tampaknya akibat panah yang menjorok dari betis kanannya. Seorang pria botak dengan banyak bekas luka merusak wajahnya dan tubuh beruang yang membawa kapak perang raksasa berbicara. Lihat apa yang kita miliki di sini. Tangkapan yang bagus, anak laki-laki. Biarkan hanya anak perempuan dan anak itu hidup-hidup. Cobalah untuk tidak terlalu melukai mereka. Barang yang rusak hanya akan dijual dengan harga lebih murah, dia mendengus dengan seringai yang menunjukkan mulut yang hampir ompong. Barang rusak. Saya merasakan suhu tubuh saya meningkat, tegang karena amarah yang membara yang belum kurasakan pada seseorang untuk sementara waktu. Terlindung di gelembung rumah saya hampir membuat saya lupa bahwa dunia manapun memiliki bagian sampah sendiri seperti dia. Saya siap untuk berlari ke arah binatang buas ini, hampir melupakan kenyataan bahwa saya sekarang berada dalam tubuh anak berusia 4 tahun ketika ayah saya berteriak, hanya ada 4 penyihir dan tidak satu pun dari mereka yang tampaknya penipu. Sisanya normal prajurit. Petik 2. Fluktuasi mana yang samar di sekitar tubuh seseorang membuat penyihir dapat dibedakan dibandingkan dengan manusia normal, hanya jelas jika dipelajari dengan cermat. Adapun apakah mereka adalah augmenter atau tukang sulap, membuat kesimpulan berdasarkan struktur fisik dan senjata yang mereka pegang memberi saya ide yang cukup solid. Saya bisa melihat betapa cepat ayah saya kembali ke masa petualangnya ketika dia pernah memimpin Twin Horns ketika ekspresinya memegang kebijaksanaan yang hanya bisa didapat dari pengalaman. Dia mengenakan sarung tangannya, berteriak, formasi Safeward. Adam cepat-cepat tiba di belakang kami ketika dia menghadap ke belakang jalan, tombak menunjuk, sementara Jasmine dan Helen datang ke kiri kami dengan kedua senjata mereka terhunus, menghadap ke depan. Ayah dan Durden menghadap ke sisi gunung, memposisikan diri untuk melindungi kami dari pemanah di atas. Sementara itu, Angela mempertahankan posisinya, menyiapkan mantra lain saat dia menjaga penghalang anginnya aktif. Kumpulkan dan lindungi sekutu-sekutuku, bumi yang penuh kebajikan, jangan biarkan mereka dirugikan. Dinding bumi. Tanah bergemuruh ketika tembok tanah setinggi 4 meter berubah dari tanah yang melengkung di depan Durden. Menggunakan momen itu, ayahku maju, mengangkat sarung tangannya dalam posisi menjaga melawan panah ke arah pemanah musuh. Beberapa saat kemudian, Angela menyelesaikan mantranya dan melepaskan semburan bila angin, mengarah ke depan dan belakang jalan. Tampaknya itu isyarat ketika Adam dan Jasmine membayangi di belakang mantra angin, tiba di depan musuh-musuh kita yang kebingungan yang menutupi tanda vital mereka melawan kesibukan pisau. Helen tetap tinggal, panahnya nok dan busur ditarik, memberi tip di mana-mana yang bersinar dalam cahaya biru redup. Tidak perlu jenius untuk menyadari bahwa pengaturan ini ideal untuk melindungi barang atau orang yang berharga. Dengan 2 lapis perlindungan dari para penyihir dan seorang pemanah-pemanah yang siap menembak siapa saja yang berhasil melewati serangan Adam, Jasmine, dan Vater ke garis pertahanan, itu adalah formasi standar, namun dipikirkan matang-matang. Prajurit mendatangimu, Helen. Adam berteriak ketika dia menghindari ayunan gada, memberikan gesekan yang tepat ke jugularis bandit malang. Matanya melebar ketika dia menjatuhkan senjatanya, berusaha mati-matian untuk menutup luka fatal dengan tangannya yang gemetaran ketika darah menyembur keluar melalui celah di antara jari-jarinya. Ibu memelukku erat-erat di dadanya ketika dia mencoba melindungi mataku dari adegan gore yang terjadi di sekitar kami. Untungnya bagi saya, dia tidak menatap saya sehingga dia tidak menyadari bahwa saya bisa melihat dengan cukup jelas. Sementara itu, seorang pria parubaya yang gelisah memegang parang menyerbu ke arah Angela, berharap untuk mengacaukan mantra. Meskipun mantra bila angin tampaknya tidak terlalu kuat, itu memberikan gangguan yang menyakitkan yang membuat kami sejajar. Iklan. Aku mencoba membebaskan diriku untuk memblokir pria itu sebelum dia berada dalam jangkauan untuk menyerang Angela, tetapi sebelum aku bisa menarik diri dari ibuku, itu sudah berakhir. Suara sengit acara itu datang hanya setelah anak panah itu melakukan tugasnya. Tembakan Helen telah membawa kekuatan yang cukup kuat untuk menembus dada lapis baja dari bandit yang memegang parang dan mengangkatnya ke atas dan mundur setengah lusin meter, memakukannya ke tanah. Saya mengambil waktu singkat untuk mencatat, orang-orang bijak tidak boleh membuat marah Helen. Mata Helen menyipit saat dia nok dan menggambar panah lain. Fokus, aku samar-samar bisa melihat mana yang berkumpul di mata kanannya saat dia menutup kirinya. Segera, panah diperkuat lainnya melesat, diikuti oleh desisan tajam, mengabaikan semua perlawanan udara yang berlawanan saat itu mendekat pada pejuang musuh lain. Pria ini samar-samar menyerupai Durden yang lebih kecil, kecuali lebih berotot dan lebih bersudut pada wajah. Alisnya berkerut dalam konsentrasi, pedang raksasanya, yang tingginya adalah, entah bagaimana mencapai panah tepat pada waktunya, menghasilkan suara peluru yang mengenai logam. Pejuang musuh meluncur mundur, tetapi tidak terluka saat dia menancapkan pedang besarnya ke tanah, menggunakannya untuk menyeimbangkan dirinya. Namun, sebelum bahkan sempat menyeringai, panah kedua menembus dahinya.
Itu adalah pemandangan yang suram, melihat cahaya mengalir dari matanya. Jasmine terlibat dalam duel intens melawan Augmentor, yang senjatanya adalah cambuk rantai panjang. Sepertinya Jasmine berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena jarak kedua belah dia kurang. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari gerakan cambuk yang tidak menentu. Sekarang, jelas musuh telah menyadari betapa dia berjuang saat dia mengejek sambil menjilat bibirnya. Aku akan memastikan untuk memperlakukanmu dengan baik sebelum kami menjualmu sebagai budak, sedikit nona. Jangan khawatir, saat aku selesai melatihmu, kamu akan memohon untuk tetap bersamaku, dia desis, diikuti jilat bibir lainnya. Pikiran itu membuatku bergidik, tetapi, pada titik ini, yang bisa kulakukan hanyalah mengepalkan tangan dengan frustrasi. Melawan pejuang, saya punya kesempatan, melawan Augmentor dewasa. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Menyakitkan saya untuk tetap melindungi semua orang sementara mereka mempertaruhkan hidup mereka. Saya mencoba mencari cara untuk membantu, tetapi, sejauh ini, tidak ada yang muncul di benak saya. Saya hanya bisa mengertakkan gigi dan bertahan. Meneliti pertempuran, saya melihat bahwa tembok bumi memegang kuat, tidak ada panah yang bisa menembus. Berfokus pada Durden, aku menyaksikan tangan kirinya yang diarahkan ke dinding bumi saat dia mempertahankan aliran mana yang konstan agar tidak runtuh. Dia membentuk celah sempit di tengah dinding untuk mendapatkan penglihatan tentang ayahku dan para pemanah yang berserakan, mencoba melarikan diri. Waspadai, Ibu Pertiwi, dan jawab panggilanku. Menusuk musuhku. Jangan biarkan mereka hidup. Ruptur Spike. Setelah penundaan singkat, selusin paku mulai menembaki dari tanah di pemanah bandit. Sementara beberapa berhasil menghindar, banyak bandit yang tertusuk, teriakan mereka hanya bertahan beberapa saat sebelum sekarat. Durden tampak terkuras abis karena mantra itu, rahangnya mengepal ketika butir-butir keringat mengalir di wajahnya yang pucat. Pada saat itulah aku menyadari ibuku mengeluarkan tongkat. Jari-jarinya yang gemetar meraba-raba sebelum dia menggelengkan kepalanya dan memasukkannya kembali ke jubahnya. Sebagai pengganti tongkat, dia memegang saya lebih erat. Tidak ada seorang pun dari pihak kami yang terluka selain Helen, yang mengikat lukanya di betisnya. Untungnya panah itu tidak bersarang terlalu dalam, berkat penguatan mana dari Helen, pada saat dia melukainya, pendarahannya berhenti, tetapi sepanjang waktu ini, ibuku terus-menerus melihat paranoia, wajahnya pucat karena khawatir. Mau tak mau aku memperhatikan bahwa tangannya terus meraih tongkat dengan jubahnya sampai dia memutuskan untuk menariknya kembali, menit terakhir. Matanya tidak pernah terpaku pada satu tempat, selalu berbelok ke kiri dan ke kanan, mencoba mencari apapun yang dapat membahayakan kita. Meskipun sedikit bingung pada awalnya, saya menolaknya, secara mental menyimpulkan bahwa, karena dia bukan petualang terlalu lama, tidak seperti ayahku, dia sama sekali tidak terbiasa dengan situasi seperti. Pertempuran itu akan mencapai puncaknya. Grup bandit tidak curiga bahwa setiap anggota grup kami akan menjadi penyihir yang cakap. Karena kesalahan perhitungan itu, semua pejuang jarak dekat mati, satu-satunya yang hidup adalah 4 penyihir dan beberapa pemanah yang tersebar di pelarian. Jasmine masih mengalami masalah dengan pengguna rantai yang sesat, tetapi kesombongan di wajahnya terhapus saat ini, dengan beberapa torehan dan luka di tubuhnya yang meneteskan darah. Adam bertunangan dengan Augmentor pedang ganda. Gaya bertarungnya mengingatkan saya pada seekor ular, dengan manuvernya yang fleksibel dan serangan mendadak. Dia harus dianggap sebagai salah satu Augmentor unsur langka dengan gaya atribut air. Memperkuat poros tombaknya agar fleksibel, serangannya adalah fata morgana dari gesekan cepat dan gesekan cairan. Pertempuran tampaknya menguntungkannya, pengguna ganda memiliki luka yang sangat banyak berdarah saat dia mati-matian mencoba untuk menangkis serangan gencar. Kecelakaan yang bergemuruh mengalihkan perhatian saya dari pertempuran Adam. Ayah saya telah dirobohkan terhadap puing-puing mantra tembok bumi, yang tersisa dan sedang berjuang untuk bangkit ketika darah menggiring turun dari sisi bibirnya. Ayah, madu. Aku bergegas keluar dari penghalang angin, berlutut di depan ayah, ibuku mengikuti di belakang. Aku bisa melihat kepanikan tertulis di wajahnya ketika dia dengan gugup merenungkan apa yang bisa dia lakukan. Saya tidak tahu mengapa dia tidak menyembuhkannya, mungkin karena dia sangat terkejut, tetapi tepat ketika saya akan menyarankannya, ayah saya memotong saya. Batuk, Alice, dengarkan aku. Jangan khawatirkan aku. Jika kamu menggunakan mantra penyembuhan sekarang, mereka akan menyadari siapa dirimu dan berusaha lebih keras untuk menangkapmu. Mereka akan rela berkorban banyak. Lebih banyak jika mereka tahu. Dia menekankan, suaranya berbisik pelan. Setelah ragu-ragu, gemetar, ibuku mengeluarkan tongkatnya dan mulai melantunkan mantra. Saya akan berasumsi bahwa nyanyiannya yang terbata-bata disebabkan oleh melihat suaminya terluka, tetapi karena suatu alasan, rasanya dia hampir takut menggunakan sihirnya. Ayah menoleh padaku setelah menyerah mencoba membujuk istrinya. Art, dengarkan baik-baik. Setelah mantra penyembuhan diaktifkan, mereka akan mencoba menangkap ibumu dengan segala cara. Setelah aku sembuh, aku akan melibatkan pemimpin dan mencoba untuk membeli lebih banyak waktu. Kurasa aku bisa mengalahkannya, tetapi tidak jika aku harus khawatir melindungi kalian. Bawa ibumu kembali dan jangan berhenti, Adam akan membuka jalan untukmu. Petik 2. Tidak ayah. Aku tinggal bersamamu. Aku bisa bertarung. Kamu melihatku. Aku bisa membantu. Pertimbangan untuk menjadi dewasa luput dari perhatian saya.
Sepertinya pada saat ini, saya benar-benar bertingkah seperti anak 4 tahun saya berada di luar, tetapi saya tidak peduli. Saya tidak akan meninggalkan keluarga saya yang telah saya cintai dan teman-teman yang telah saya hubungkan dengan begitu banyak selama setengah minggu terakhir ini. Dengarkan aku, Arthur Leywyn. Ayah meraung kesakitan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar suaranya seperti ini, jenis suara yang hanya akan digunakan untuk tindakan putus asa. Aku tahu kamu bisa bertarung. Itu sebabnya aku mempercayakan ibumu padamu. Lindungi dia dan lindungi bayi di dalam dirinya. Aku akan menyusulmu setelah ini selesai. Kata-katanya mengguncang pikiranku seperti guntur. Tiba-tiba, semuanya diklik. Kenapa dia bertingkah sangat paranoid? Kenapa dia mencengkeramku dan memastikan tidak ada yang mendekati kami? Mengapa Durden dan Angela menjaga kami dengan mantra pertahanan, bukan hanya salah satunya? Ibu saya sedang hamil. Aku berencana memberitahumu ketika kita tiba di Sirus, tapi, tidak menyelesaikan kalimatnya, ayah hanya menatapku dengan malu-malu, masih pucat karena pukulan yang diterimanya dari bos yang botak dan memegang kapak. Oke, aku akan melindungi ibu. Ataboy, itu putraku. Ibuku menyelesaikan nyanyiannya pada saat ini dan dia dan ayahku bersinar dalam cahaya putih keemasan terang. Sonova, salah satunya adalah tabib. Jangan biarkan dia pergi. Pemimpin itu meraung. Aku cepat-cepat meraih lengan ibuku dengan kedua tangan dan menariknya untuk bergerak sambil menguatkan diriku dengan mana. Kami mencapai area Adam dan pengguna ganda berkelahi selusin meter di jalan. Art, cepatlah, aku mengerti. Adam menggonggong saat dia menahan lawannya. Pengguna ganda jelas frustrasi oleh ketidakmampuan untuk tidak menjangkau saya atau ibu karena Adam. Kami bergegas menuruni lereng ketika aku mendengar suara desa asteris samar di sebelah kiri kami. Bertindak berdasarkan naluri, aku melompat, membawa pedang kayuku ke atas dan menguatkan seluruh tubuh dan pedangku untuk menahan pukulan panah yang masuk. Sebuah retakan pecah bergema saat panah bertemu dengan pedang kayu. Untungnya, panah itu tidak diperkuat dengan MP manapun, meskipun gaya mendorongku kembali, aku bisa mendapatkan kembali keseimbangan udara dengan menggunakan kekuatan tembakan dengan memutar tubuhku dan mengarahkan panah menjauh. Aku mendarat dengan kakiku sedikit kurang mengesankan daripada yang aku inginkan, membuang apa yang tersisa dari pedang kayuku. Apa? Hanya itu yang saya dengar dari penyerang sebelum dia segera ditusuk oleh panah yang ditembakkan oleh Helen. Pergi, serunya, menunjuk panah lain dan menembaki pemimpin bandit untuk mendukung ayahku. Itu aneh. Saat ini, Jasmine, Adam, dan ayahku, bersama Helen, masing-masing bertarung dengan seorang penyihir. Bukankah ada 4? Damien, lupakan rencananya, jangan biarkan mereka hidup. Pemimpin itu menyalak. Siapa yang dia pimpin? Petik 2. Jawab teleponku dan basuh semua untuk dilupakan. Sebuah suara samar selesai diucapkan. Meriam air. Dari sisi gunung, salah satu pemanah yang berserakan disatukan tangannya, ditujukan padaku dan ibu. Kami ditipu. Dia telah menyamarkan dirinya selama kekacauan. Dia bukan pemanah atau bahkan augmenter. Dia adalah tukang sulap. Kotoran. Saya tidak punya banyak waktu untuk bereaksi ketika bola besar berisi air bertekanan, setidaknya berdiameter 3 meter, melesat ke arah kami, bertambah besar saat semakin dekat. Pikiranku berpacu berusaha mencari pilihan. Di sebelah kanan saya adalah ibu saya, dan di sebelah kiri saya adalah Adam dan lawannya tidak jauh, dan di belakangku, tentu saja, ada ujung gunung. Bahkan jika saya bisa menghindari ini, ibu tidak akan bisa dan dia akan dipaksa keluar dari langkan gunung. Apa yang harus saya lakukan? Sialan, saya mengaum tidak layak untuk anak berusia 4 tahun. Sambil membawa semua MP yang tersisa di tubuh terkutuk ini, aku menjegal ibuku, mendorong kami berdua keluar dari jalan. Aku segera menyadari bahwa tubuhku yang beratnya 40 pound tidak membawa momentum yang cukup untuk mendorong keduanya keluar dari jangkauan meriam air. Tidak ada pilihan. Jika aku jatuh, aku akan memastikan untuk membawa bajingan itu bersamaku. Aku menyalurkan mana ke tanganku dan mendorong ibuku lebih jauh ke bawah, di luar jangkauan. Pada saat itu, segala sesuatu tampak bergerak dalam gerakan lambat ketika mata ibuku perlahan melebar karena panik dan tidak percaya. Dia mungkin mendapatkan memar yang sangat buruk akibat dorongan itu, tetapi luka-luka kecil di tubuh adalah masalah saya yang paling kecil pada saat itu. Jika dia tidak ingin terkena mantra lain, aku harus menyingkirkan tukang sulap ini. Mencabut pisau yang diberikan Jasmine dari pinggangku, aku menambahkannya dengan mana. Apa yang saya coba lakukan hanya saya lakukan dengan ki di dunia lama saya, tidak pernah dengan mana. Setelah mau mana ke dalam pisau, aku melemparkannya seperti bumerang, mengarahkannya pada tukang sulap, yang masih berkonsentrasi pada meriam air. Hampir tidak melengkung di sekitar tepi bola meriam raksasa air, aku mendengar bunyi keras dari pisau itu bertemu kulit. Si mage menjerit melengking kesakitan diikuti oleh serangkaian kutukan menunjukkan bahwa mage tidak mati. Kehilangan konsentrasi, meriam air penyihir kehilangan bentuk, tetapi sayangnya, masih ada gelombang air yang cukup kuat untuk mendorongku keluar dari tebing. Waktu untuk rencana B. Plan B hanya kalau lemparan awal saya tidak bisa membunuhnya. Saya berhasil dalam pertaruhan plan B, dan itu menciptakan string tipis mana yang menempel pada pisau, yang saat ini membengkak di suatu tempat di tubuh tukang sulap, di tangan saya.
Aku menarik kembali senar mana tepat saat mantra menghantam tubuhku seperti dinding bata, mengetuk setiap ons udara yang ada di paru-paruku dan kemungkinan besar mematahkan tulang rusukku. Seperti seekor ikan yang ditangkap di garis, aku bisa mendengar teriakan penyihir di atas gelombang air yang mengalir deras saat dia terseret ke bawah tanpa daya oleh mantranya sendiri. Bahkan ketika penglihatanku mulai gelap, aku bisa melihat pertempuran berakhir. Ayah dan Helen baru saja berhasil membunuh pemimpin itu. Angela, memberikan Jasmine cadangan, memungkinkan mereka untuk menempatkan pengguna cambuk pada posisi terakhirnya. Sementara itu, aku melihat Durden saat dia dengan putus asa membuat mantra untuk menyelamatkanku, tapi aku tahu sudah terlambat, mantra itu membuatku terlampau jauh. Namun, saya merasa terhibur karena semua orang akan baik-baik saja. Mungkin satu-satunya hal yang saya sesali karena tidak dapat melihat bayi saya. Dengan itu, saya merasakan cengkeraman dingin dari tidur mencuri saya. Sial, saya selalu ingin menjadi kakak laki-laki.